Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam, masih terkait tentang tema pengurusan jenazah sesama muslim. Nah, baiklah kepada anak-anakku dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkafani jenazah dalam Islam sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, baiklah, kita melangkah kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Materi yang kedua merupakan kelanjutan daripada materi yang pertama, yaitu tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua kita lanjutkan bagaimana cara mengkafani jenazah dalam Islam. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan meja atau tempat yang baik untuk mengkafani jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan muslim. Siapkan kain kafan putih sebagai bentuk penghargaan dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah, menghadap kepada yang kuasa tanpa harus memiliki atau membawa harta benda yang kita miliki, melainkan adalah sehelai kain kafan putih, menandakan semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Kemudian yang kita persiapkan adalah tali pengikat 3, 5 atau 7, di mana tali pengikat diletakkan di bagian bawah kain kafan pada jenazah atau si mayit. 3 atau 5 lembar lapis kain kafan secara berurutan, di mana yang paling lebar ukurannya diletakkan pada bagian paling bawah kafan. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Ketika sudah siap untuk dikafani, jenazah yang telah usai dimandikan maka dipersiapkan untuk diletakkan di atas kain kafan. Kemudian kapas yang wangi untuk menutupi anggota tertentu, misalnya pada kemaluan atau organ vital, kemudian pada bagian muka, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku dan tangannya, serta pada tumit. Jadi di daerah-daerah tertentu diletakkan kapas yang wangi yang sudah diberikan wewangian dan diletakkan kepada bagian anggota tubuh dari kemaluan, wajah, kemudian dada, telinga, siku dan tumit. Lipatkan kain kafan dari sebelah kanan ke kiri, lalu dari kiri ke kanan dan seterusnya. Ikatkan tali dengan simpul hidup. Tujuan disimpul hidup agar mudah dilepaskan tali pengikat saat si mayit atau sejenazah sudah berada di liang lahat, maka harus dibukakan tali. Nah, disinilah tujuan tali yang kita simpul dengan hidup agar mudah dibuka dan disesuaikan dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada beberapa gambar contoh ilustrasi bagaimana ketika proses mengkafani kemudian mengikatkan tali simpul kepada si mayit atau si jenazah. Berilah wewangian kecuali mayat yang mati ketika ihram atau haji. Jadi mayat yang meninggal atau mati, maka kita memberikan wewangian kepada si jenazah atau si mayit kecuali yang mati dalam keadaan ihram atau dalam melaksanakan ibadah haji.
Kemudian setelah kita kafani, maka siap untuk disolatkan. Adapun beberapa hikmah mengafankan jenazah, diantaranya memelihara kemuliaan jenazah, karena dengan memberikan atau mengkafani jenazah berarti kita menghargai harkat dan martabat serta menutup aib si mayit. Kemudian manusia adalah sama di sisi Allah. Jadi dengan adanya salah satu proses mengkafankan jenazah dalam Islam dengan menggunakan kain kafan, menunjukkan pada dasarnya manusia sama derajatnya di sisi Allah. Yang membedakan adalah kualitas keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara mengkafani, yang pertama, hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5, ya, sebanyak 3 atau 5 utas yang diletakkan di bawah kain kafan, di mana setiap utas tali diikatkan dengan cara simpul hidup supaya memudahkan pada proses pembukaan tali simpul ketika sudah berada di liang lahap. Yang kedua, hendaklah disediakan 3 lembar, perempuan 5 lembar, kain kafan dibentangkan dengan disusun. Jadi untuk 3 lembar ini pada umumnya digunakan kepada jenazah untuk laki-laki, sedangkan perempuan 5 lembar atau 5 lapis yang biasa digunakan ketika mengkafani pada si mayit. Kain kafan dibentangkan dengan disusun. Kain yang paling lebar diletakkan di bawah. Setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Jadi ketika kita meletakkan kain kafan 3 lembar untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan, di mana setiap lapisnya kita memberikan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ketiga, hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu, ya, misalnya pada organ vital si mayit. Keempat, angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Yang kelima, tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan. Jadi kita menutup jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan, diantaranya telinga, kemudian hidung, kemudian tumit, kemaluan, dan siku. Keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali dari kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri sebelum diikat di bagian kepala. Benarkan warisnya melihat atau menciumnya. Jadi ketika si mayit diikatkan tali simpul yang disiapkan, maka hendaklah disimpulkan di sebelah kiri, karena si mayit akan dibaringkan dengan posisi bagian anggota tubuh bagian kanan berada paling bawah dan menghadap ke kiblat. Maka tentulah tali simpul yang kita siapkan tadi berada sebelah kiri untuk mempermudah ketika dibuka tali simpul. Kemudian ahli waris atau keluarga terdekat, anak dan istri atau suami,
maka diperkenankan untuk melihat dan mencium si jenazah atau si mayit untuk yang terakhir kalinya. Tulislah kalimat Allah dan Muhammad di dahi mayat dengan menggunakan minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Setelah siap diikat, usapkanlah dengan air mawar dan sapulah minyak wangi. Demikianlah daripada pemaparan video pembelajaran pada sesi kedua, yaitu bagaimana tata cara mengkafani si jenazah atau si mayit dalam pandangan Islam. Semoga daripada video pembelajaran ini bermanfaat kepada anak-anakku dan teman-teman sekalian. InsyaAllah di video pembelajaran berikutnya kita lanjutkan materi dengan pembahasan bagaimana tata cara mensolati si mayit atau si jenazah dalam Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.